Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari movie Seishunbuta Yaro yang berjudul Seishunbuta Yaro wa Yume Miru Shoujo no Yume wo Minai. Perlu diketahui bahwa movie ini merupakan lanjutan dari anime seriesnya. Bagi yang belum menonton pembahasan alur ceritanya, bisa langsung klik link di deskripsi. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya. Let's go! Movie ini dibuka dengan diperlihatkannya Sakuta dan Mai-san yang sedang merencanakan hal yang akan mereka lakukan saat malam Natal nanti. Lalu saat malam harinya, ketika Mai-san berkunjung di rumah Sakuta, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Shoko, namun dalam versi dewasa. Dan di sini Shoko menjelaskan bahwa keberadaan dirinya yang versi dewasa ini tidak lain karena sindrom pubertas yang ia alami. Lalu alasan kedatangan Shoko ke rumah Sakuta karena ia tidak mau mengagetkan orang tuanya yang mengetahui Shoko versi dewasa. Di sini Shoko memutuskan untuk menginap di rumah Sakuta. Dan karena tidak mau ada wanita lain menginap di rumah Sakuta, Mai-san pun memutuskan untuk menginap di rumah Sakuta dan berada di kamar yang sama dengan Shoko. Lalu keesokan harinya, saat Sakuta menemani Kaede di rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan rutin, tiba-tiba Sakuta bertemu dengan Shoko kecil yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Singkat cerita, setelah mendengar penjelasan dari Shoko dewasa, ternyata Shoko kecil sejak dulu, atau lebih tepatnya saat masih duduk di bangku SD, telah mengidam sebuah penyakit jantung. Dan diperkirakan ia hanya akan bertahan hingga usia SMP. Dan keberadaan Shoko dewasa ini dikarenakan bentuk impian yang diinginkan Shoko kecil, yaitu ia yang menginginkan supaya bisa bersekolah hingga tingkat lanjut, lalu bisa menikah dengan orang yang ia cintai, dalam hal ini yaitu Sakuta. Lalu karena tak tega melihat kondisi Shoko dan juga Sakuta yang ingin membalas kebaikan Shoko dulu saat Sakuta terpuruk, di sini Sakuta pun memutuskan untuk menjenguk Shoko kecil setiap hari. Selain itu, Sakuta juga berusaha untuk mengabulkan beberapa permintaan dari Shoko dewasa, seperti berkencan dan melakukan simulasi pernikahan. Lalu keesokan harinya, Sakuta pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Shoko kecil. Namun ketika Sakuta berada di lorong, tiba-tiba luka Sakuta kambuh lagi. Dan setelah merasa baikan, di sebelah Sakuta sudah ada Shoko versi dewasa. Singkat cerita, di sini mulai terungkap, ternyata Shoko dewasa ini merupakan Shoko yang datang dari masa depan. Dan alasan Shoko bisa hidup sampai saat ini karena di masa depan nanti, atau lebih tepatnya saat malam Natal nanti, Sakuta akan tewas tertabrak mobil. Lalu jantung Sakuta akan didonorkan kepada Shoko, sehingga Shoko masih bisa hidup sampai saat ini. Hal ini juga menjawab alasan munculnya luka misterius di dada Sakuta, yaitu setiap kali Sakuta berdekatan dengan Shoko dewasa, maka akan menimbulkan efek pada jantung atau dada Sakuta. Karena dalam satu waktu tidak diperbolehkan adanya dua jantung yang sama. Di saat itu juga, ternyata Mai-san juga datang dan ia telah mendengar percakapan dari Sakuta dan Shoko dewasa. Dan sejak saat itu, Sakuta terus merasa bimbang karena jika ia mengorbankan dirinya, maka Shoko bisa terselamatkan. Namun di sisi lain, ia tidak mau membuat Mai-san bersedih. Dan sebaliknya, jika Sakuta tidak mengorbankan dirinya, maka ia merasa telah membunuh Shoko. Karena saat ini, nyawa Shoko kecil bergantung pada jantung Sakuta. Malam Natal pun tiba. Di sini Sakuta lebih memilih
untuk mengikuti alur takdirnya, yaitu ia akan tewas demi Shoko kecil. Karena Sakuta menginginkan agar nyawa Shoko kecil terselamatkan. Singkat cerita, saat Sakuta hendak ditabrak mobil, tiba-tiba Sakuta didorong oleh seseorang. Dan ternyata orang tersebut adalah Mai-san. Yap, hal ini dikarenakan Mai-san sudah tahu bahwa Sakuta akan mengorbankan dirinya demi Shoko. Sehingga Mai-san memutuskan untuk menyelamatkan nyawa Sakuta. Dan berkat pengorbanan Mai-san, kini Sakuta berhasil selamat. Namun sebagai gantinya, di sini Mai-san lah yang tewas. Dan seketika itu juga Sakuta pun merasa shock. Lalu keesokan harinya, Kunimi dan Futaba mengamankan Sakuta ke rumah Futaba. Hal ini dikarenakan Mai-san adalah orang yang terkenal, yang mana nantinya rumah Sakuta akan dikerumuni oleh para wartawan. Beberapa hari kemudian, saat Sakuta keluar rumah, tiba-tiba ia bertemu dengan Shoko dewasa. Dan ternyata, jantung yang ada pada diri Shoko saat ini adalah jantung milik Mai-san. Sehingga baik Shoko versi kecil dan versi dewasa saat ini masihlah hidup. Lalu agar Sakuta tak terpuruk lagi, di sini Shoko memutuskan untuk membawa Sakuta pergi ke masa lalu untuk menyelamatkan Mai-san. Dengan cara mencegah Mai-san agar Mai-san tidak datang menyelamatkan Sakuta. Singkat cerita, di sini Sakuta berhasil kembali ke masa lalu berkat bantuan Shoko. Dan karena Sakuta yang saat ini harusnya tidak ada di masa ini, maka tidak ada satu orang pun yang bisa melihatnya. Di sini Sakuta mencoba menarik perhatian orang-orang dengan cara mengenakan kostum kelinci. Singkat cerita, orang pertama yang menyadari keberadaan Sakuta adalah Koga. Dan berkat Koga lah keberadaan Sakuta masa depan bisa disadari. Lalu ia pun menghubungi dirinya sendiri di masa ini agar dirinya tidak datang ke tempat ia tertabrak mobil. Namun di sini Sakuta gagal meyakini dirinya sendiri. Perlu diketahui, Sakuta dari masa ini maupun dari masa depan tidak boleh saling bertemu karena salah satu dari mereka akan menghilang. Lanjut. Dan karena gagal meyakinkan dirinya di masa ini, di sini Sakuta masa depan berusaha mencegah Mai-san agar Mai-san tidak datang untuk menyelamatkan dirinya di masa ini. Awalnya Mai-san menolak permintaan Sakuta karena Mai-san tidak mau Sakuta mati. Namun setelah Sakuta masa depan meyakinkan Mai-san bahwa ia akan menyelamatkan dirinya sendiri, pada akhirnya Mai-san pun tidak jadi untuk pergi menyelamatkan Sakuta di masa ini. Lalu setelah itu, Sakuta dari masa depan segera pergi untuk menyelamatkan dirinya di masa ini. Singkat cerita, saat Sakuta di masa ini hendak ditabrak mobil, tiba-tiba Sakuta dari masa depan datang dan berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Dan di saat itu juga keberadaan Sakuta di masa depan pun menghilang, dan ingatan mereka bergabung menjadi satu. Kini, baik Sakuta maupun Mai-san berhasil selamat dari kematian. Di sini Sakuta sempat bertujuan untuk menolong Shoko kecil dengan cara kembali ke masa lalu. Namun karena akan beresiko dengan hilangnya ingatan dan kenang-kenangan dengan orang terdekatnya, pada akhirnya Sakuta mengurungkan niatnya tersebut. 2 hari pun berlalu. Di sini Sakuta dan Mai-san pergi mengunjungi Shoko kecil di rumah sakit. Namun sepertinya saat ini keadaan Shoko kecil semakin parah. Lalu saat malam hari, tiba-tiba suasana di sekitar mulai berubah. Dan kita diperlihatkan kembali masa di mana menjadi awal mula terjadinya sindrom pubertas dari Shoko, yaitu saat Shoko diberi tugas untuk mengisi hal-hal yang ingin ia lakukan di masa depan nanti. Lalu di sini terungkap, ternyata sindrom pubertas Shoko adalah ia yang bisa membuat simulasi mimpi. Dan penyebab munculnya sindrom pubertas Shoko yaitu disebabkan ia yang merasa khawatir tidak bisa hidup lebih lama
karena penyakit jantung yang ia derita. Dan ternyata semua kejadian yang ditampilkan pada episode 1 sampai episode 13 merupakan simulasi mimpi dari Shoko. Meski semuanya hanyalah simulasi mimpi, namun seluruh kejadian mulai dari Sakuta yang berpacaran dengan Mai-san hingga Kaede yang amnesia tetaplah terjadi. Hanya saja kali ini tidak ada keterlibatan secara langsung dari Shoko. Lalu di akhir cerita, kita diperlihatkan Sakuta dan Mai-san sedang berkencan di pantai. Dan di sana terdapat Shoko kecil yang sepertinya telah sembuh dari penyakit jantungnya. Dan ternyata hal ini bermula saat Mai-san memerankan sebuah film yang berjudul Gadis yang Menunggu Donor Jantung. Yang mana setelah film tersebut rilis, mulailah timbul kesadaran dari orang-orang untuk mendonorkan jantung. Sehingga kemungkinan Shoko mendapatkan donor jantung dari orang yang telah menonton film tersebut. Dan karena Sakuta dan Mai-san tidak pernah bertemu dengan Shoko, di sini mereka tidaklah mengenal Shoko. Namun karena kuatnya ikatan sindrom mimpi dari Shoko, mengakibatkan Sakuta mengalami semacam deja vu, sehingga di akhir cerita Sakuta bisa mengingat Shoko. Hal ini juga diperkuat dengan beberapa karakter seperti Mai-san dan Sakuta yang pernah bermimpi sama persis yang ada pada sindrom mimpi milik Shoko. Oke, untuk pembahasan movie Season Butayaro wa Banigher Senpai cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.